Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat beribadah kembali di tempat ini. Selamat hari Minggu. Salam sehat, salam sukacita. Begitupun juga jemaat yang masih ada di rumah. Saya menyapa kita semua. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau bernyanyi, bermazmur bagi nama Tuhan. Dan kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman-Nya. Sebab firman-Nya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua, mari kita mau menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Kalau kami masih boleh ada, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kau yang memampukan kami berada di tempat ini, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan hari ini kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini sehingga kami boleh memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau hampiri tahta kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam ketulusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
memulai ibadah minggu pagi ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Pemimpin ibadah kita hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian sabdanya: saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Frankie. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita, berbahagia sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap hari Engkau hadir di dalam hidup kami dan menyatakan siapa diri-Mu. Kami boleh merasakan betapa pertolongan Tuhan nyata, betapa cinta-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersukacita dan bersyukur karena Engkau Tuhan. Tidak peduli apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu sakit, penyakit, baik itu kesusahan, maupun hal-hal bahagia yang kami alami, kami mau tetap katakan bahwa Engkau Allah sungguh baik, sungguh amat baik, dan Engkau adalah tetap Tuhan kami yang hidup. Maka kami bersukacita hari ini di hadapan hadirat-Mu, di rumah-Mu Tuhan, di dalam persekutuan ini. Dan kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Engkau Allah hadir bagi kami saat ini di dalam persekutuan ini, dan Engkau Allah hendak memberkati kami. Maka hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau mempersembahkan di hadapan Tuhan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Dan inilah hidup kami di hadapan-Mu. Hari ini kami mau bersama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Engkau Allah memelihara kami dengan tangan kasih-Mu. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Engkau Allah yang memberi kesanggupan bagi kami melewati 1 minggu ini dengan berbagai hal yang harus kami kerjakan, bahkan yang harus kami hadapi Tuhan. Dan Engkau membawa kami sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Maka tak henti-hentinya kami naikkan pujian, syukur, dan pengagungan bagi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, dengan iman percaya yang Engkau dikaruniakan di dalam hati kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan, sambil membawa pergumulan kami, sambil membawa pokok doa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya, dan kami sungguh tahu bahwa Engkau Allah saat ini mendengar seru doa kami, dan Engkau Allah pun berkenan untuk menjawab bagi kami. Namun biarlah Tuhan karuniakan kepada kami hati untuk percaya bahwa rencana-Mu terlebih indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima segala apapun yang Engkau kerjakan bagi kami.
Hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah bangsa Indonesia, kami adalah rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur kami boleh hidup, kami boleh beraktivitas, berkarya, bahkan melayani Tuhan di bangsa ini. Maka ini adalah tugas kami untuk berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau karuniakan mereka kepemimpinan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bagaimana mereka bekerja memimpin bangsa ini, memimpin rakyat yang begini banyaknya Tuhan, mengelola segala sesuatu sumber daya alam yang ada yang Tuhan karuniakan bagi bangsa ini. Kami berdoa mereka dikaruniakan hati yang takut akan Tuhan, mengerjakan bagian yang harus mereka kerjakan dengan baik dan benar. Maka kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan memberkati kerja mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, dan Engkau memberkati rakyat Indonesia. Kami berdoa saat ini kemelut yang terjadi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau percaya bahwa Tuhan mengontrol dan mengatur segala sesuatu. Engkau sanggup mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau percaya dan mau berserah, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga medis yang bekerja siang dan malam dengan segenap usaha dan upaya, bahkan tenaga mereka. Kami berdoa mereka diproteksi, diberkati Tuhan, lindungi mereka dari terinfeksi virus, dan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh karena mengasihi korban-korban ini Tuhan. Maka kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah dari surga atas mereka. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir. Segera berakhir Tuhan. Kami lihat ada begitu banyak sekali dampak yang kami rasakan di bidang ekonomi, bahkan keamanan, pendidikan, kesehatan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan negeri kami, Engkau pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang sudah mengalami sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan dan percaya melalui usaha kami juga Tuhan memberkati, agar kami dapat dengan hikmat menjaga hidup kami, menjaga diri kami, menetaati aturan pemerintah. Dan kami percaya bahwa dengan kerjasama semua ini akan berakhir oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tetap kami berdoa untuk bangsa ini. Ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan terjadi bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Cilengsi, berkati pemerintahan Cilengsi, bahkan organisasi-organisasi yang ada di Cilengsi ini, biarlah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Semuanya boleh bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang benar yang mereka kerjakan, maka kami percaya daerah di mana kami ada ini akan berkembang, akan semakin baik, semakin diberkati, dan rakyat atau orang-orang yang ada di Cilengsi ini, bahkan kami semua boleh mengalami berkat Tuhan melalui pelayanan pemerintah setempat. Kami berdoa berkatilah Cilengsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja seluruh Indonesia, baik ada yang di kota maupun yang ada di desa-desa. Kami berdoa setiap gereja yang pelayanan mereka diberkati Tuhan, ibadah ini diberkati Tuhan. Semua boleh mendatangkan kemenangan terjadi di setiap pemberitaan Injil, setiap ibadah. Bahkan kami berdoa setiap ibadah mendatangkan pertumbuhan iman melalui pendengaran akan firman Kristus. Kami percaya bahwa hari ini banyak jiwa diberkati, hari ini banyak jiwa datang kepada Tuhan, hari ini banyak jiwa dipulihkan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di seluruh negeri ini, terkhususnya dan di GKMI. Kami berdoa dari sinode, dari pusat sampai ke gereja-gereja lokal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkati pelayanan GKMI. Tuhan Allah yang mengurapi, dan Engkau Allah terus menopang, terus mendukung, dan Engkau terus menolong, sehingga setiap pelayanan kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Hari ini juga Tuhan, kami membawa gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau setiap harinya pelayanan kami masih boleh berjalan, masih boleh terlaksana, itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, terbuka kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu
kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ampuni jika ada sikap, pemikiran, perkataan, perilaku kami yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap pelayanan ini. Kami mohon ampun. Kiranya kami melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami berdoa, Tuhan jangkau hati dan hidup mereka. Tuhan jamah hati yang keras, yang beku, hati yang tidak mau mencari Tuhan, yang tidak mau bertobat. Hari ini Tuhan, ada pekerjaan Tuhan dinyatakan, ada kemuliaan Tuhan mau ditinggikan, dinyatakan. Ada banyak orang yang bertobat, jemaat kami ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang bergumul untuk ekonomi, pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sudah memberkati dan akan terus memberkati. Ada yang bergumul untuk keharmonisan rumah tangga. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam rumah tangga yang Engkau telah satukan. Satukan kembali hati dan juga cinta dan juga kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hati setiap pasangan, orang tua, bahkan pun anak-anak. Kami berdoa, Tuhan, kami percaya bahwa akan ada pemulihan. Kami berdoa secara khusus hari ini untuk Ibu Leo dalam masa-masa kehamilannya. Tuhan Yesus memberkati, terus Engkau sertai, terus Engkau tolong, dan Engkau selalu berkati di dalam proses kehamilan ini. Beri kesehatan, kekuatan, janin yang ada di dalam kandungannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa juga untuk pasangan-pasangan yang masih merindukan keturunan hadir dalam rumah tangganya. Hari ini Engkau tambahkan iman, hari ini Engkau tambahkan pengharapan di hati mereka, supaya melihat bahwa rancangan Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami berdoa semua jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang beribadah dari rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang tua maupun anak-anak, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan setiap hari. Apapun keadaan yang kami alami, jemaat Tuhan alami, semakin membawa kami mendekat kepada Engkau, mencari Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang punya hidup kami. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu yang kami perlukan. Dan mencari Engkau, hidup untuk Engkau, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami, melalui apapun yang segala kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja ini, keuangan, kebutuhan, mingguan, bulanan, harian. Kami berdoa di dalam nama Yesus diberkati. Persembahan jemaat Engkau Allah memberkati. Biarlah semua ini membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan segala sesuatu yang sudah menjadi pokok doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah sudah mendengar, dan kami percaya tepat pada waktu Tuhan seturut rencanamu Engkau jawab bagi kami. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kami Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji-muji Tuhan, karena kita telah diperdekakan oleh Tuhan dalam segala hal. Sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Boleh
pemenang, kita orang-orang yang diberdekakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian, ajarku mengerti segala rencana.
kuasa. Kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami, bahkan kami bersekutu kepada Tuhan. Bersama-sama kami akan merenungkan firman Allah. Kuduskan kami semua, urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan mendapat tempat di hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami percaya kepada Tuhan Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Berkati jam pemberitaan firman-Mu, berkati hamba yang menyampaikannya, umat-Mu yang ada di gereja ini, bahkan umat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan boleh memberkati kami semua dengan berkat firman Allah. Terpujilah nama-Mu, bersabda kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ya, salam sehat, salam sukacita, salam bahagia. Saya ucapkan kepada kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang masih berada di rumah. Ya, asal jangan kita di rumah tetapi tidak beribadah. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tema firman Tuhan kita hari ini masih dalam tema besar kita, yaitu hidup Kristen yang merdeka. Hari ini kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3 saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu cukup menyimak, atau kalau mau membacanya bacalah di dalam hati. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perikop yang ditulis atau dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah Api Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 1 bagian A saya akan baca bagi kita. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan kita adalah merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ternyata Israel ini selain dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk itu adalah keras kepala atau kepala batu. Bagaimana kepala batu ya? Itulah Israel. Ternyata selain mereka ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, dan mereka ini ternyata bangsa yang doyannya adalah bersungut-sungut. Bangsa yang doyannya mengeluh, tidak terima dengan keadaan mereka, tidak pas di hati mereka apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi. Ternyata mereka ini bukan sekadar bersungut-sungut atas apa yang tidak baik yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Ternyata bangsa Israel adalah bersungut-sungut, bahkan mengeluh. Ini yang saya sebut dengan pengeluhan persungutan tingkat tinggi, level tingkat tinggi. Mengapa saya katakan persungutan dan pengeluhan level tingkat tinggi? Ternyata mereka bukan hanya bersungut-sungut atas apa yang tidak baik mereka alami. Ternyata mereka bersungut-sungut kepada siapa? Kepada Tuhan. Bayangkan, mereka bukan bersungut-sungut tentang keadaan mereka, tetapi mereka bersungut-sungut sampai kepada Tuhan. Makanya saya katakan ini persungutan level tingkat tinggi. Mereka berani bersungut-sungut kepada Tuhan. Wow. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu pernah nggak bersungut-sungut kepada Tuhan? Langsung loh. Pernah? Pernah ya? Berarti sama, itu namanya persungutan level tingkat tinggi. Kalau hanya bersungut-sungut, hari ini kok makan tempe lagi, kangkung lagi, itu masih persungutan level tingkat rendah. Tetapi kalau sudah bersungut-sungut kepada Tuhan, itu namanya persungutan level tingkat tinggi. Wah, tingkat
bersungut-sungut kepada Tuhan. Biasa kita ini bersungut-sungut yang tidak pantas kita sungutkan. Saudara, kalau istilah pekerjaan ini, Bapak Ibu yang bekerja ada istilah apa namanya? Extraordinary ya. Begitu Joshua ya. Bekerja lebih baik. Itu loh, memberikan yang terbaik. Biasa kita ini bekerja nggak baik tapi menuntutnya lebih. Itu loh. Bekerja malas tapi maunya makannya yang enak. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tadi ternyata ada bersungut-sungut kepada Tuhan. Berarti kalau bersungut-sungut kepada Tuhan itu persungutan level tingkat tinggi. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup yang ideal menurut harapan dan impian semua orang yang hidup di planet bumi ini adalah hidup itu nyaman, hidup itu mudah, senang, kalau bisa tidak susah. Ini saya pakai istilah bahasa Inggris supaya nampak keren begitu. Enjoy, wah, apa lagi? Happy, ini biar nampak istilah bahasa Inggrisnya haleluya. Bukan hanya suka lagi tetapi enjoy. Itu kan idealnya, harapan dan impian banyak orang, mungkin termasuk di antara kita yang hadir. Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu. Tetapi apa boleh buat? Kenyataannya tidak seperti itu. Saudara, sekali lagi saya katakan, apa boleh buat? Kenyataannya tidak seperti itu. Hidup kita ini seperti mata uang, dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi ada sukacita, ada tawa, tetapi di satu sisi ada duka cita dan ada tangis. Inilah yang dalam istilah saya katakan bahwa hidup kita ini diwarnai oleh dua cerita dan peristiwa. Ada cerita yang menyenangkan, tetapi ada cerita yang tidak menyenangkan. Kalau peristiwa yang menyenangkan, siapapun tidak usah diragukan, pasti mampu bersyukur, mampu bersukacita, enjoy dan happy. Tadi pakai bahasa Inggris ya, haleluya. Tahu arti enjoy enggak ya? Enjoy. Oh, santai ya? Haleluya. Enjoy, bukan sukacita ya? Happy. Iya, bukan rejoice ya, Jos. Enjoy dan happy. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah keadaan kita. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak bisa menerima peristiwa atau kisah yang tidak menyenangkan, maka so pasti kita akan menjadi orang yang hidup dalam persungutan dan pengeluhan dalam hari-hari hidup kita. Sekali lagi, orang yang tidak bisa merdeka atas persungutan dan pengeluhan akan menjadi orang yang terus-menerus, sekali lagi saya katakan terus-menerus, sekali lagi saya katakan terus-menerus menjadi orang yang hidup dalam persungutan dan pengeluhan. Mungkin bisa jadi sampai mati hidup dalam persungutan dan pengeluhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang bersungut-sungut itu adalah selalu tidak pas, selalu salah di matanya. Hujan salah, panas salah, banyak orang salah, sedikit orang salah, salah-salah melulu atuh. Haleluya. Nah kembali kita kepada konteks pembacaan firman Tuhan hari ini adalah perikop ini berbicara mengenai bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang pertama, karena menurut mereka keadaan mereka kurang menyenangkan. Itu yang pertama, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena keadaan mereka kurang menyenangkan. Yang kedua, karena menurut mereka nasib mereka tidak beruntung, dan nasib mereka itu menurut bahasa redaksi Alkitab dikatakan bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk. Nah ini biasa tentang nasib ini orang banyak bersungut-sungut, ini yang dialami oleh Israel. Nah coba kita cross check sedikit, kita teliti sedikit. Kira-kira Israel ini pantas dan layak enggak bersungut-sungut kepada Tuhan tentang dua hal tadi? Sudah pas atau tidak? Bisa diterima atau tidak kalau mereka bersungut-sungut? Mungkin jawab dalam hati. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat ke belakang dalam kehidupan mereka. Ini kan peristiwanya sesungguhnya 3 hari setelah mereka di Gunung Sinai, 3 hari mereka berjalan nih. Di Gunung Sinai mereka berjumpa dengan Tuhan, khususnya Musa. Musa menyampaikan, ini loh
Tuhan berbicara kepada saya sampai 40 hari 40 tidak makan tidak minum puasa. Tuhan menurunkan hukum langsung, ini 10 hukum kepada bangsa Israel. Baru 3 hari mereka mendengar perintah Tuhan, terus mereka bersungut-sungut. Nah, coba kita balik ke belakang. Pantas gak mereka bersungut-sungut berkata bahwa keadaan mereka kurang baik? 430 tahun mereka dijajah di tanah perbudakan di tanah Mesir. 430 tahun, itu kata Alkitab. Mereka berteriak. Karena mereka berteriak, Alkitab berkata mereka berteriak. Teriakan mereka sampai di telinga Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Mereka hanya berkata, Tuhan tolong kami. Bukankah kami bangsa pilihan Allah? Akhirnya Tuhan memakai seorang yang bernama Musa. Musa, engkau kuutus untuk membebaskan umatku keluar dari tanah perbudakan, masuk kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Nanti akhirnya dalam kisah mereka, Tuhan boleh menolong. Ini janji ketika kepada Abraham. 430 tahun. Ketika mereka keluar, ini bukan keluar sembarangan. Ada mujizat yang besar mereka alami. 10 tulah di tanah Mesir membuat mata mereka melihat sesungguhnya. Bukan hanya sampai di situ, bukan berhenti sampai di situ. Ketika mereka berada di depan Laut Teberau, Tuhan yang menolong mereka. Tidak ada sejarah bangsa dimanapun yang pernah satu bangsa berjalan di atas pasir ketika lautnya dibelah. Tidak ada. Ya, hanya Israel. Di Ambon, Pak Agran, Ambon itu kan 1000 pulau. Istilah mereka 1000 pulau karena memang dari tempat ke tempat itu pulau-pulau. Pak Agran kalau mau, saya pernah dengar kesaksian, ada Pak Agran ya, haleluya, Pak Agran di belakang menatap dengan luar biasa ya. Sementara mendengarkan firman Allah, karena mendengar kata Ambon telinganya langsung haleluya, kayak reporter aja. Ya, Pak Agran mau main ke kampung tetangga, udah. Bukan naik perahu kayak Yuli. Ini berenang. Renangnya luar biasa, baju dikulung, celana dikulung, naik aja di atas berenang. Nyampe di seberang baru pakai lagi, luar biasa. Kalau tidak ada perahu begitu ya. Nah, ini ngomong bisa ngomong itu ya. Bangsa Israel lupa lagi nih. Terus seperti itu. Tapi mereka berjalan. Dan bukan sampai di situ kita melihat pimpinan Tuhan. Ketika mereka berjalan siang dan malam, Tuhan menyertai dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Malam mereka tidak kegelapan karena ada awan. Bukan awan ya, ada bulan. Dan siang mereka tidak kepanasan karena ada awan. Tiang awan dan tiang api. Tuhan membela. Tetapi mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini melalui kesempatan penyampaian firman Allah tentang tema merdeka atas persungutan dan pengeluhan, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita. Kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan tidak suka mendengar persungutan. Ayat 1 dikatakan, sekali lagi saya baca, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Ketika Tuhan mendengar persungutan Israel, apa respon Tuhan? Alkitab mencatat, bangkitlah murkanya. Berarti ini satu hal yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa Tuhan tidak suka mendengar persungutan. Jangankan Tuhan, kita yang bukan Tuhan saja senang gak dengar persungutan? Hah? Saya rasa tidak. Misalnya istri saya bersungut-sungut kepada saya, begitu ya, tidak senang. Makanya kita harus menjadi orang percaya yang merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Ada padanan kata pengeluhan itu ada comel dan gerutu. Kalau menurut bahasa Indonesia, padanan kata bersungut-sungut adalah comel dan gerutu, menggerutu. Orang yang jawab comel itu adalah terus berkata-kata tanpa sebab, tetapi kata-katanya adalah tanpa makna. Sementara kalau gerutu adalah orang yang terus berkata-kata tentang kedongkolan hati atas keadaan yang tidak enak, atas situasi yang tidak nyaman dia alami dalam kehidupannya. Itu artinya gerutu. Jadi satu paket, sungut-sungut atau pengeluhan sama dengan comel maupun gerutu. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan tidak suka mendengar persungutan.
Israel begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Baru 3 hari. Saya rasa 3 hari masih ingat ya kita? 3 hari. Bapak Ibu ingat 3 hari yang lalu? Nggak ingat ya? Ada yang masih ya? Ada yang masih berarti memori yang masih bagus itu. Tapi kalau sudah nggak ingat. Tapi masalahnya Israel ini kan hidup dalam anugerah Tuhan. Perkara-perkara besar terjadi. Serasa tentang Tuhan menyatakan isi hatinya di Gunung Sinai ini kan sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin terlupakan. Masih ingat kita kan? 3 hari tapi mereka lupa. Israel begitu cepat melupakan pembebasan mereka dari perbudakan. Mereka cepat melupakan bagaimana hilang diingatan mereka, bagaimana pertolongan, pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Jadi ternyata, saudara, salah satu penghambat kita sering bersungut-sungut adalah karena lupa. Sekali lagi saya katakan, kita sering lupa. Sekali lagi saya mau katakan, kita sering lupa. Sekali lagi nih, supaya kita tidak lupa. Kita sering lupa tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, maka ada ketakutan, kekhawatiran, kegentaran dalam hati kita, sehingga kita mudah menjadi orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Makanya ada istilah orang Cina. Di sini ada orang Cina? Orang Cina tidak sembahyangnya halo. Selamat pagi Pak. Ada istilah orang Cina, kalau engkau memberi sesuatu kepada seseorang, tulislah itu di atas pasir, seolah-olah engkau tidak pernah memberi orang. Tetapi jika engkau menerima sesuatu kebaikan dari orang lain sampai menyentuh hatimu, tulislah itu di atas batu supaya tetap terpatri dan engkau akan baca, si A, si B pernah menolong aku. Ketika aku susah, ketika aku sulit, si A, si B, si C yang menolong aku. Ini istilah peribahasa orang Cina. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hati kita? Adakah kita menulis di loh batu yang tidak bisa terlupakan, tidak bisa diubahkan dalam kehidupan kita? Makanya kalau saya ada buku berkat saya, sampai sekarang masih ada. Ini tentang keuangan, banyak lagi sih, tapi saya mencoba mencatat. Tiap bulan saya catat dari tanggal 1, berkat-berkat Tuhan yang saya terima. Berkat pelayanan dari GKM Mitlensi tanggal sekian, jumlahnya sekian. Ada orang memberi, termasuk anak-anak, saya akan catat. Tiap bulan kami hitung. Itu bukan melihat, oh banyak bulan ini. Kita hitung, kita berdoa. Terkadang kita kaget, oh iya ya. Kalau mungkin kurang dari itu, oh iya ya, kita masih bisa melewati bulan ini. Saya tulis itu adalah buku berkat. Setelah akhir bulan kami hitung, saya tulis total, Adi Mustopo tanda tangan. Haleluya. Walaupun sudah tidak ada ya. Supaya saya mengingat bagaimana, termasuk orang-orang yang mencatat. Saya catat. Ada berkat keuangan, ada berkat tentang materi. Ada yang kasih gula 1 kilo pun saya catat. Supaya teringat dan saya doakan, Tuhan berkati orang ini yang hatinya Tuhan sudah gerakan untuk memberkati kami. Kalau di Alkitab istilah burung gagak. Akhir-akhir ini Ibu Frankie menggunakan istilah burung gagak yang Tuhan pakai. Makan minum. Ya. Tiap pagi ada anak murid, haleluya. Tiap hari ya, tiap pagi tahu lah ya. Tapi serius seperti itu. Bapak Ibu kan begitu juga. Jadi kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, maka kita bisa menjadi orang yang bersungut. Sungut Israel contohnya, mereka mudah saja melupakan kebaikan Tuhan. Bukankah ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Sebenarnya 2 minggu lalu saya sudah membuka di grup. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk tiap minggu setidaknya ada 2 keluarga yang bersaksi. Bagaimana pengalaman kita kepada Tuhan selama pandemi ini. Kalau yang mau hubungi saya, tapi sampai sekarang belum ada yang menghubungi. Haleluya. Saya sudah katakan tiap minggu kami buka 2 keluarga yang bersaksi. Enggak usah panjang-panjang, 3 menit, 5 menit. Karena ibadah kita kan ibadah yang singkat. Bersaksi. Kalau tidak jalan nih, tunggu respon jemaat, berarti nanti saya akan merespon. Saya akan hubungi, Bapak tolong minggu depan bersaksi. Haleluya, ya kan? Ya, agar Tuhan dipermuliakan. Tapi jangan karena alasan ini tiba-tiba alasan tidak ke gereja, salah. Iya kan? Nah, kita sama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi Tuhan
Tuhan tidak suka mendengar persungutan. Tuhan nggak senang dengar persungutan. Tuhan dengar sih, Tuhan dengar, tetapi responnya yang lain. Ketika Israel berada di tanah Mesir, mereka berteriak, Tuhan tolong kami. Respon Tuhan menolong mereka. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan menuju tanah Kanaan, ternyata apa? Mereka juga berteriak, tapi bukan berteriak minta tolong Tuhan, tetapi mereka berteriak bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan pun merespon, tapi lain caranya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengingat kebaikan Tuhan. Persungutan Israel didengar oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dan mengatakan respon Tuhan adalah bukan yes atau no, tetapi murkanya. Alkitab mencatat, makanya apinya sangat ngeri sesungguhnya. Api Tuhan. Api Tuhan. Saya tidak membayangkan, tidak dapat membayangkan bagaimana api Tuhan. Bagaimana api Tuhan yang ada tempat itu. Api Tuhan adalah gambaran tentang murka Tuhan. Murka Tuhan adalah gambaran tentang kekudusan, karena mereka melanggar kekudusan Tuhan sehingga ada hukuman Tuhan di situ. Untung saja tidak membakar mereka. Tidak sampai membakar mereka. Mereka berkata tabera. Tabera. Tabera itu artinya menyala. Mengapa menyala? Karena di sekitar mereka ada rumput. Ketika saya mencoba meneliti dari teks ini, tabera artinya menyala. Api menyala itu membakar rumput yang ada di sekitar mereka. Mereka berkata tabera, menyala. Mengapa ada hubungan menyala? Karena api menyala menyambar rumput. Untung masih rumput. Kalau mereka, wow, hidup-hidup dibakar api. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kalau kita belajar bersama bahwa Tuhan tidak suka mendengar persungutan, maka mari kita menjadi orang yang stop bersungut-sungut. Berhenti mengeluh, berhenti comel, berhenti menggerutu kepada Tuhan. Apapun situasi atas kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang hidup ini adalah proses. Terkadang Tuhan membentuk kita, memproses kita, membawa kita kepada tempat-tempat yang terkadang tidak enak. Mungkin kita merasa Tuhan kok kurang adil Tuhan. Tetapi itulah bagian proses dalam kehidupan yang membuat kita terus hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Mari kita menjadi orang yang merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Ada satu kisah, poin yang pertama ini saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang rakyat yang menghargai pemimpinnya, menghargai rajanya. Rajanya memimpin dengan baik, dengan rendah hati, bijaksana. Sehingga suatu kali dia ada niat dalam hatinya. Nanti kalau saya panen kentang, saya akan datang ke istana memberikan persembahan kepada raja yang sangat bijaksana dan baik. Akhirnya dari hari ke hari ditunggulah. Tiba giliran panen, niat hati sudah jelas. Aku akan memberikan buah sulung kepada raja. Dia bawa kentang ini. Dia bawa datang. Dia izin. Akhirnya masuk dipertemukan dengan raja. Apa maksudmu? Raja sudah memimpin negeri ini dengan bijak dan baik dan bertanggung jawab. Salah satu adalah saya bersama keluarga merasakan pimpinan raja. Hari ini, kemarin saya sudah panen, saya sudah berjanji dalam hati, persembahan yang terbaik akan kuberikan kepada raja. Akhirnya diberikan kentang yang terbaik. Raja menangis. Wow. Raja merasa dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan rakyat ini, tetapi dia merasakan dampak dari setiap keputusan dan pelayanannya. Akhirnya raja berkata kepada asistennya, ambilkan kuda yang terbaik, sepasang kuda yang terbaik untuk rakyat ini. Akhirnya orang ini pulang, datang bawa kentang, pulang bawa kuda sepasang. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, staf raja ini kan ada di situ. Akhirnya satu staf raja, waduh, enak banget itu orang datang bawa kentang, pulang dibawa kuda. Akhirnya suatu ketika dia kasih raja, dia bawa kambing yang terbaik. Tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Ngapain lo?
Raja, saya akan memberikan raja yang terbaik. Dia tunggu, kok raja nggak ada respon apa-apa begitu ya. Dia berpikir, rakyat tadi datang bawa kentang dikasih kuda. Akhirnya dia ngomong, raja, kemarin rakyatmu datang bawa kentang kau kasih hadiah, sekarang saya kasih kau tidak dapat hadiah. Raja ngomong begini, karena niat hatimu, motivasimu tidak benar. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus, mari kita hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan ada motivasi apa-apa di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita menjadi orang yang merdeka atas persungutan. Yang pertama, ingat bahwa Tuhan tidak suka dengan persungutan. Nah yang kedua pada ayat yang kedua dikatakan, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Jadi yang kedua perenungan kita bersama hari ini adalah berdoalah kepada Tuhan agar kita tidak hidup dalam persungutan. Berdoalah kepada Tuhan agar kita tidak hidup dalam persungutan. Doa ini penting. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang membuat tabera, api menyala tadi berhenti, bisa padam adalah karena mereka berdoa. Doa apa? Doa pengampunan. Tanpa doa pengampunan, bukan hanya rumput yang menyala, bukan hanya rumput yang terbakar, maksud saya, mungkin mereka pun bisa terbakar. Jadi penting kita berdoa, doa minta ampun. Mungkin selama ini kita bersungut-sungut dalam kehidupan ini. 4 bulan terakhir mungkin ada di antara kita bersungut-sungut, gaji dikurangi, haleluya. Kita bersungut-sungut kepada pemimpin. Kalau kita bersungut-sungut kepada pemimpin, jadi pemimpin, haleluya. Kalau kita bersungut-sungut kepada tukang warung, jadilah tukang warung. Ya, apa persungutan kita? Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Doa pengampunan ini sangat penting sekali. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, respon Tuhan, murkanya, api menyala. Untung mereka langsung berteriak. Yang mereka panggil siapa? Musa. Karena mereka tahu Musa adalah abdinya Tuhan, hambanya Tuhan. Tolong berdoa buat kami. Musa berdoa. Apa doa Musa? Doa minta pengampunan Tuhan, ampuni persungutan bangsa-bangsa ini. Jadi bangsa Israel ini, sehingga murka itu berhenti. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kita berdoa minta kekuatan. Di awal saya katakan memang idealnya kehidupan harapan kita semua adalah dalam masa muda kita, masa muda yang menyenangkan, rumah tangga yang bahagia. Namun terkadang ada gelombang-gelombang pasang surut yang kita alami dalam kehidupan kita. Hidup ini harus fair. Artinya ketika bersuka cita, ya bersuka cita. Ketika mengalami kesulitan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Karena jika kita hidup dalam persungutan, energi kita habis. Kreasi kita tidak ada. Coba Bapak Ibu dalam bekerja, kalau Bapak Ibu bekerja, apapun bagian yang diberikan pihak perusahaan, kalau Bapak Ibu melalui hari-hari itu dengan penuh persungutan, penuh omelan, maka Bapak Ibu tidak dapat bersuka cita. Energi habis, bahkan kreasi pun tidak ada. Tetapi kalau kita bersyukur, kita akan berkreasi. Ada ide-ide baru kita kerjakan. Hal-hal baru kita dapat munculkan. Karena apa? Karena kita lakukan dengan ucapan syukur. Bukan pengeluhan, bukan persungutan, bukan omelan, bukan caci maki kepada Tuhan. Jadi kita minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ingat bahwa persungutan adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, kita perlu berdoa. Minta apa? Minta kekuatan daripada Tuhan. Agar hari-hari kita isi dengan hari-hari yang bersyukur. Bukan hari-hari yang hidup dalam pengeluhan dan persungutan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, yang akan kita renungkan bersama-sama adalah bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Sekali lagi, bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Hidup ini adalah pilihan. Bersungut-sungut merupakan hasil pilihan kita. Tetapi bersyukur pun merupakan pilihan kita untuk bersikap, bertindak dalam hidup kita. Orang yang beriman kepada Tuhan, hikmatnya akan menuntun dia untuk memilih hidup bersyukur kepada Tuhan, bukan hidup bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan, apalagi tingkatnya, yaitu persungutan level tingkat tinggi tadi, sampai kepada Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Iman yang memimpin kita untuk ada dalam ucapan syukur kepada Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memiliki ketulusan di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah sesungguhnya orang yang belajar mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia berada dalam kesulitan, sekalipun dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Israel berkata nasib buruk mereka, mengapa mereka berkata nasib buruk mereka? Karena seolah-olah masa depan tidak pasti. Kemana kami ini berjalan Musa? Jalan saja ke tanah Kanaan yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Jalan tidak pasti. Hari habis, malam habis, mereka jalan terus. Seolah-olah masa depan tidak pasti. Mereka katakan nasib buruk. Coba kami di Mesir, kami bisa makan sekalipun jadi budak. Tetapi mereka tetap hidup dalam perbudakan. Tuhan ingin mengangkat mereka. Mari kita belajar memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Karena bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Coba Bapak Ibu alami. Coba kita tes deh. Ya, kita coba. Ke depan ini ada 7 hari. Coba Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu bersungut-sungut aja. Bersungut-sungut. Coba di rumah kita buat persungutan. Istri bersungut, suami bersungut, anak-anak bersungut. Wow. Tapi 3 hari aja ya. Mampu gak 3 hari itu? Ini survei gak bagus ini Pak. Begitu percobaan tidak bagus. Nanti 3 harinya bersyukur coba. Senin, Selasa, Rabu kita bersungut-sungut. Dari pagi bersungut-sungut, bangun pagi bersungut-sungut. Siapa sih yang bereskan tempat ibu? Kok masaknya nggak enak, lauknya nggak ada, kok uang belanjanya sedikit. Bersungut-sungut aja. TV-nya kok kurang bagus, antena ini jelek, ganti dong, begitu ya. Lagi belajar, wifi-nya, bukan wifi-nya, kuotanya habis, pasang internet. Haleluya. Seperti itu. Bersungut-sungut. Coba rasa, bersungut-sungut. Nanti Bapak Ibu kalau tapi nggak usah 3 hari deh, 1 hari ya. Hari Senin, nanti Selasa pagi telepon saya, hubungi saya, Pak. Ternyata begini rasa. Apa kita mau coba? Tidak usah ya. Jadi memang bersyukur itu lebih baik daripada bersungut-sungut. Tapi terkadang kita tetap saja hidup dalam persungutan. Makanya kita harus merdeka atas persungutan dan pengeluhan kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan hadir dalam sejarah hidup kita. Bahkan di tengah-tengah pandeminya COVID-19 pun Tuhan hadir sesungguhnya atas hidup kita. Sampai hari ini, dengan segala situasi, dengan segala kondisi, banyak perubahan yang kita alami dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga. Apalagi dalam rumah tangga, bertemu terus dengan orang-orang yang terkasih kan. Ada berkata kayaknya udah bosan Pak. Haleluya, bahaya ini kan udah bosan. Dulu malah baru ketemu, tapi sekarang ketemu terus. Lu lagi begitu ya, di rumah terus. Tapi sekarang sudah mulai normal kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar. Ada satu yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Israel tidak bersyukur. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah dibebaskan dari dosa dan pelanggaran kita. Allah yang hidup menyerahkan hidupnya kepada kita. Yesus Kristus menyerahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Untuk itu kita mengambil keputusan bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Kalau kita tak bersungut-sungut, berarti kita memilih sesuatu yang kurang baik dan bukan ukurannya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Sekalipun kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Makanya ada istilah untuk membahasakan bahwa hidup ini ada pasang surutnya. Orang berkata adalah hidup ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada berkata begini ya, kalau bisa nggak usah di bawah-bawah. Apakah kita bisa menjamin hidup kita? Iman sekarang tidak bisa menjamin bahwa minggu depan kita tidak mengalami kesulitan. Tetapi anak-anak Tuhan, apapun keadaan hidupnya, ketika dia di atas, dia tetap berserah kepada Tuhan. Ketika di bawah, dia tetap berserah kepada Tuhan. Saya tutup khotbah saya hari ini dengan satu kisah. Ada ada pasangan pengantin baru. Ya, akhirnya mereka memutuskan
Dek, dia bilang ininya istrinya, bukan calon pengantin, karena pengantin baru. Honeymoon kita kali ini, istilah bahasa Inggris ini. Bulan madu kita akan rayakan di sebuah pulau yang sedikit penghuninya. Wah, mereka kenapa? Ya, mereka pergi bulan madu, musim hujan, bulan madu, pasangan pengantin baru. 3 hari setelah bulan madu mereka pulang. Mereka menyewa perahu kecil mereka pulang. Akhirnya apa? Ketika mereka pulang, di tengah perjalanan itu badai luar biasa, perahu kecil. Wow, mereka berkata habis ini, habis. Istrinya berteriak, mengeluh, tetapi suaminya senyum terus. Nah, kira-kira bapak ibu punya pasangan begini bagaimana kira-kira? Ini dalam situasi badai, baru pengantin baru, istrinya mengeluh nangis, Pak, dari dulu kalau bisa ngapain kesini kita? Itu kan biasa banyak menyesal begitu kita kan, kalau bisa nggak usah begini, jangan ini. Tetapi suaminya luar biasa ketawa terus. Ini orang stres atau apa? Ya, istrinya menangis, teriak, menyesal, kenapa kita harus kesini? Coba nggak usah kesini. Ini mati kita habis. Sang suami ketawa. Justru ketawa, sambil ketawa yang menakutkan adalah diambil pisau. Dia dorong di istri. Oh, istri langsung kaget. Loh, kenapa sih bang? Pengantin baru. Kenapa sih bang? Dia berkata begini. Sayang, kamu yakin nggak kalau saya akan membunuh kamu? Dia ngomong, enggak, saya nggak yakin. Kenapa? Karena saya tahu kamu sayang saya. Akhirnya dia ketawa. Hari ini kita berada dalam situasi sulit. Mungkin perasaan kita akan mati. Bukankah kita punya Tuhan? Kalaupun hari ini kita mati, ada dalam rencana Tuhan. Tapi kalau kita akan selamat, ada dalam rencana Tuhan. Mari bersyukur dalam segala keadaan. Merdekalah jadilah orang yang merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas yang merdeka atas persungutan dan pengeluhan. Ampuni jika ada hal yang kami tidak senangi dalam hidup ini, membuat kami dihantui oleh persungutan dan pengeluhan kami, ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan biarlah menjelaskan kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka atas persungutan dan pengeluhan ini. Kuduskan, berkati kami semua, baik kami yang hadir di gereja ini, bahkan umat-Mu yang di rumah. Kuduskan, berkati kami semua ya Tuhan, agar kami boleh hidup dalam ucapan syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa sebentar, kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apapun jenisnya yang sudah kami persiapkan dengan ketulusan dan motivasi kami yang benar, Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang akan memberi diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan surga. Bahkan hari ini pun hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Untuk Ibu Nababan dan Ezekiel Manalu yang berulang tahun pada tanggal 24, bahkan saudara kekasih kami Angelica yang berulang tahun pada tanggal 29, kiranya Tuhan memberkati. Kami bersuka cita bersama-sama dalam kehidupan mereka. Dengan segala pergumulan, dengan segala kehidupan mereka, anugerah Tuhan boleh ada. Terima kasih banyak untuk firman-Mu, terima kasih banyak untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, nanti persembahan kita akan saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus. Marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan kita dengan pujian Bapa Kau Setia. Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam ucapan syukur, bukan dalam persekutuan dan pemenuhan kita. beserta dengan kita. Arahkanlah hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
Ya, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, salam bahagia, Tuhan memberkati kita.